Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Komunikasi Bisnis Lintas Budaya eh, akan memaparkan atau mempresentasikan bagaimana materi kita yaitu Selling Across Cultures, di mana kita menggunakan referensi Richard Gesland Cross Cultural Business Behavior 2012. Next. Oke, yang selanjutnya yaitu anggota kelompok, di mana anggota kelompok kami ada yang pertama Tafrizal dan Arsena NPM 007, yang kedua ada David Nicholas Saputra NPM 009, yang ketiga ada Frandi Triandika NPM 23, dan yang terakhir ada saya sendiri Raisa Faisal Zaki NPM 30. Next. Oke, yang selanjutnya yaitu pendahuluan. Mana pada pendahuluan sendiri membahas tentang bagaimana perbedaan budaya mempengaruhi pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam mengekspor, merancang produk, dan merencanakan kampanye pemasaran internasional, di mana produk industri umumnya lebih sedikit dipengaruhi budaya dan jarang memerlukan adaptasinya. Di mana yang kedua yaitu produk konsumen sangat terikat pada tradisi, selera, dan nilai lokal sehingga membutuhkan penyesuaian. Di mana di bab ini sendiri berfokus pada produk konsumen, makanan, dan minuman. Eh, Sebetulnya pada dasarnya ketika sebuah perusahaan ingin memasuki pasar internasional sendiri, mereka itu tidak cukup hanya untuk membawa produk yang sama ke negara lainnya. Perusahaan juga harus memahami bagaimana budaya, kebiasaan, nilai, dan preferensi masyarakat setempat, mempengaruhi cara mereka menerima sebuah produk, di mana oleh karena itu komunikasi bisnis sendiri menjadi hal yang penting agar perusahaan tersebut dapat membangun hubungan yang baik dengan konsumen dari berbagai latar belakang budayanya. Next. Yang selanjutnya yaitu ada studi kasus tanda matlab Coca-Cola. Bagaimana Coke merangkul budaya lokal India yang awalnya iklan Coke sendiri di India hanya menyasar kalangan muda perkotaan dengan dengan gaya bahasa mereka sendiri. Dengan kampanye tanda yang berarti dingin dirancang untuk memperluas pasar ke kota-kota kecil dengan harga yang lebih terjangkau. Di mana di sini Coke sendiri menggunakan slogan tanda matlab Coca-Cola yang menghubungkan dengan kebiasaan masyarakat India yang sering menawarkan minuman dingin kepada tamunya. Dan iklan ini menampilkan pahlawan lokal yang secara alami memahami bahwa Coke sendiri adalah pilihan minuman yang dingin yang sesungguhnya. Di mana untuk hasilnya sendiri, kampanye sukses di kota besar maupun kecil dan meraih berbagai penghargaan kreativitas. Nah, di mana dari kasus Coca-Cola di India sendiri dapat dilihat bahwa keberhasilan sebuah produk tidak hanya ditentukan oleh kualitas produk tersebut, di mana eh, juga dipengaruhi eh, dengan bagaimana perusahaan mampu menyesuaikan pesan pemasaran dengan budaya lokal. Coca-Cola sendiri memahami bahwa masyarakat India memiliki kebiasaan untuk menawarkan minuman dingin kepada tamunya sebagai bentuk sebuah keramahan. Melalui slogan tanda matlab Coca-Cola sendiri, perusahaan berhasil menghubungkan produknya dengan kebiasaan sehari-hari masyarakat India. Next. Yang selanjutnya yaitu menyesuaikan produk dengan selera lokal. Ponsel dan konten lokal untuk poin pertama yaitu produsen ponsel seperti Nokia, Sony Ericsson dan Motorola menyesuaikan konten seperti game, berita, musik dengan audiens tempat.
Di mana di Tiongkok sendiri Motorola menonjolkan fitur karaoke dengan lagu populer setempat. Sedangkan di Korea Selatan sendiri konsumen itu lebih menyukai dengan unduhan klip pertandingan sepak bola dibandingkan dengan fitur karaoke. Dan selanjutnya ada kisah sweet corn di Eropa. Pada tahun 1960-an, Green Giant sendiri gagal memasarkan jagung manis kalengan di Eropa hingga harus menutup pabriknya di Italia. Sebagian besar orang Eropa itu menganggap jagung itu sebagai pakan ternak, bukan untuk makanan sehari-hari manusia. Tetapi selera itu kan tahun 80-an, jagung manis itu mulai populer populer di Eropa. Misalnya dalam sebuah Amerika Amerikanisir salad di negara Jerman. Karena setiap negara sendiri memiliki selera dan kebutuhan yang berbeda-beda. Produk yang dianggap menarik sendiri di suatu negara belum tentu memiliki daya tarik yang sama di negara lain. Karena itu perusahaan internasional perlu untuk melakukan riset pasar terlebih dahulu agar dapat mengetahui apa yang diinginkan konsumen lokal, di mana adaptasi kecil seperti menyesuaikan rasa, fitur, atau konten-konten yang dapat memberikan dampak besar terhadap keberhasilan sebuah produk yang akan dipasarkan. Next, yang selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah bencana di Euro Disney. Di sini ada 3 poin. Yang pertama ada kapasitas restoran tidak memadai, yang kedua ada tanpa anggur atau bir, yang ketiga ada kerugian besar. Oke, dari yang pertama yaitu kapasitas restoran tidak memadai, yaitu pengunjung Eropa makan siang serentak pada pukul 1 siang, berbeda dari kebiasaan warga AS atau Amerika Serikat yang makan kapan saja, sehingga antrean menjadi sangat panjang. Dan yang kedua, tanpa anggur atau bir, yaitu restoran awalnya tidak menyediakan minuman beralkohol, mengikuti aturan restoran keluarga ala AS, padahal tradisi Eropa sangat berbeda. Yang ketiga, kerugian besar. Pada 1993, kerugian Eropa Euro Disney mencapai hampir 1 miliar dolar AS sebelum akhirnya manajemen menyesuaikan menu dan strategi. Jadi pada bencana di Euro Disney ini menunjukkan bahwa perusahaan global bisa mengalami kegagalan apabila kurang memahami budaya pasar yang dituju. Disney terlalu Disney terlalu banyak menerapkan konsep dari Amerika tanpa mempertimbangkan kebiasaan masyarakat Eropa. Dari kasus ini, kita belajar bahwa strategi bisnis internasional tidak bisa hanya mengandalkan keberhasilan di negara asal, tetapi harus memperhatikan karakteristik konsumen lokal tersebut. Next. Yang selanjutnya ada strategi Big Mac, standar global dan sentuhan lokal. Yang pertama ada Chicken McGrill, McChicken Burger, dan McAlo. Tiki menjadi favorit dapur untuk menu vegetarian dipisahkan agar tidak tercampur dengan daging. Jadi yang menu pertama ini adalah menu untuk yang vegetarian atau vegan agar tidak tercampur dengan daging. Yang ketiga, yang kedua ada saus McMuffin di Singapura memakai ayam pedas, bukan babi. Di Jepang tersedia burger teriyaki dan menu nasi kari. Yang ketiga ada karyawan di Moskow dilatih khusus untuk tersenyum. Restoran di Israel menyajikan makanan kosher dan di Arab Saudi menyajikan daging halal. Ini adalah contoh strategi McDonald yang perusahaan dapat mempertahankan identitas global
tetapi memberikan sentuhan lokal. McDonald's tetap mempertahankan standar kualitasnya, namun menyesuaikan menu berdasarkan budaya dan kebiasaan masyarakat di setiap negara. Hal ini membuktikan bahwa strategi global yang efektif bukan berarti membuat semua hal sama, melainkan mampu menggabungkan standar internasional dengan kebutuhan lokal. Jadi, strategi McDonald ini memberikan sentuhan lokal, mengikuti budaya di negara di mana McDonald tersebut buka atau membuka cabang di negara tersebut. Next. Yang selanjutnya adalah merek makanan global lain yang beradaptasi. Di sini ada beberapa perusahaan makanan. Yang pertama ada Domino's Pizza. Di India, lebih dari 60% pizza yang terjual berupa varian vegetarian seperti Peppy Penner. Yang selanjutnya ada Burger King di Singapura menambahkan ayam kari dan rendang burger dengan saus pedas khas Asia Tenggara. Yang ketiga ada KFC di Jepang mengganti kentang tumbuk dengan kentang goreng dan kari nasi, serta mengurangi kadar gula coleslaw. Yang keempat ada Pizza Hut di Singapura dan Thailand, menyajikan topping unik seperti sarden dan domba pedas serta nanas dan saus pedas untuk pelanggan yang ada di Thailand. Yang kelima ada Campbell Soups, yaitu mengembangkan sup khas Asia seperti sup selada air dan empedal bebek hingga sup krim cabai poblano untuk Meksiko. Yang selanjutnya atau yang terakhir ada Wendy's and Dunkin Donuts, yaitu Wendy's Jepang menjual sandwich tonkatsu. Dunkin Donuts Asia Tenggara menawarkan rasa mangga, durian, dan pandan. Jadi eh, seringkali perusahaan itu menganggap bahwa suatu produk dapat diterima oleh semua orang karena memiliki popularitas global. Namun kenyataannya selera konsumen sangat dipengaruhi oleh budaya dan kebiasaan masing-masing daerah atau masing-masing negara di mana perusahaan tersebut membuka cabang. Contohnya adalah kopi dan coklat yang memiliki variasi rasa berbeda sesuai dengan preferensi masyarakat di setiap negara. Jadi beberapa perusahaan ini menerapkan varian menu atau tambahan menu agar bisa perusahaan itu beradaptasi dengan budaya atau kebiasaan masyarakat di negara tersebut. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, selanjutnya ya itu ada cita rasa yang universal. Nah, itu belum tentu di semua negara itu seperti itu. Yang pertama ada coklat. Orang Amerika dan Jerman dahulu menyukai coklat yang susu yang lembut. Kini coklat hitam semi manis semakin populer. Orang Belanda cenderung menyukai coklat putih, sedangkan orang Prancis menggemari coklat hitam yang pahit. M&M kurang diminati di Rusia karena dianggap kurang mengenyangkan dibanding cemilan coklat lain. Banyak masyarakat Asia menyukai perpaduan coklat dengan jahe. Yang kedua ada kopi. Nescafe memproduksi lebih dari 200 varian kopi demi memenuhi selera lokal di berbagai negara. Orang Yunani dan Mesir menyukai kopi manis dan kental bersama ampasnya. Orang Italia menyukai kopi yang sangat gelap dan kuat atau biasanya itu pahit sekali. Dengan orang Wina itu menikmati kopi sedang gelap dengan krim kocok manis atau cafe mid Solberg. Bahkan istilah kopi biasa di Amerika Serikat pun bermakna berbeda antara kota hitam di Chicago dengan susu Boston. Ya, jadi tidak semua seringkali perusahaan itu menganggap bahwa suatu produk dapat diterima oleh semua orang karena memiliki popularitas global. Namun kenyataannya secara konsumen sangat dipengaruhi oleh budaya dan kebiasaan masing-masing daerah. Ya, contohnya seperti kopi dan coklat yang ada di slide ini. Nah, next.
Akhirnya itu ada strategi distribusi dan promosi yang disesuaikan. Contoh ada Coca-Cola, adaptasi distribusi dan rasa. Rumus besar Coca-Cola tetap sama di seluruh dunia, namun cara distribusi dan varian rasa disesuaikan secara lokal atau sesuai negaranya. Di Bangkok, Kok menggunakan tuk-tuk kecil untuk menembus kemacetan, bukan truk besar. Yang kedua, di Tiongkok, Kok menciptakan minuman Tian Yudi rasa leci mangga dan jambu biji atas dorongan pemerintah setempat. Ya, di Jepang, Kok meluncurkan soda dan kalengan baru tiap bulan termasuk teh oolong yang digemari di lokal. Yang kedua ada bir Heineken. Pesan berbeda di tiap pasar. Di Prancis dan Italia, budaya minum anggur atau Heineken dipromosikan sebagai minuman untuk segala suasana. Sedangkan di Asia, Heineken menyasar profesional muda sebagai simbol budaya Eropa yang berkelas. Kalau di Amerika Serikat, Heineken diposisikan sebagai produk impor premium yang mewah. Sedangkan untuk Arab Saudi, Heineken menciptakan versi bebas alkohol dari merek Buckler. Nah, jadi selain produk, cara perusahaan mendistribusikan dan mempromosikan produk juga harus sesuai dengan kondisi lokal. Strategi yang berhasil di satu negara belum tentu efektif di negara lain, karena itu perusahaan perlu memahami lingkungan bisnis, kebiasaan konsumen, serta karakteristik pasar sebelum menentukan strategi pemasaran. Next. Yaitu selera yang tidak bisa diperdebatkan. Apa yang dianggap lezat di satu budaya bisa dianggap aneh di budaya lain. Yang pertama ada Italia dan Prancis. Perut sapi rebus, jenggot ayam, otak domba, dan jeroan menjadi hidangan tradisional yang sangat digemari. Jangan di Thailand, filet buaya, ular kobra, dan piton hingga kodok gunung dan kura-kura menjadi cemilan lezat di negara itu. Di Asia Tenggara, sup sarang burung walet, udang mabuk, dan sup penis kambing menjadi hidangan populer. Jepang, ikan fugu atau buntal yang beracun hanya boleh disajikan oleh koki bersertifikat khusus. Ya, seperti contohnya itu di negara-negara itu hidangannya itu tradisional memiliki budaya, tetapi kalau bagi orang normal yaitu bisa dibilang aneh. Sementara itu di beberapa Asia Tenggara dapatnya menggunakan bahan-bahan yang bagi masyarakat luar mungkin terlihat tidak biasa, tapi bagi masyarakat lokal memiliki cita rasa nilai tersendiri. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan makanan internasional tidak hanya mengandalkan asumsi bahwa semua konsumen memiliki selera yang sama. Perusahaan perlu memahami budaya makanan setiap daerah agar produk lokal dapat ditawarkan dan dapat diterima oleh pasar lokal. Next. Ya, itu perbedaan selera dan peluang bisnis baru. Bagi yang dianggap sisa di satu negara bisa jadi komoditas bernilai tinggi di negara lain. Pertama ada daging ayam gelap. Orang Amerika lebih menyukai daging dada putih, bagian paha diekspor ke Rusia, Amerika Latin, dan Asia. Sirip hiu, nelayan Australia dahulu membawa sirip hiu. Ini diekspor ke Tiongkok, Hong Kong, dan Taiwan untuk sup sirip hiu. Bagian unggas atau tak terpakai, cakar ayam dan testis kalkun yang dulu dibuang kini diekspor sebagai cemilan dan arfodisiak ke Hong Kong dan Taiwan. Yang terakhir ada bulu babi atau laut maine, dibuang nelayan AS sejak lama, namun sejak 1987 diekspor ke Jepang dan kini bernilai lebih dari 75 juta per tahun. Nah, perbedaan selera di setiap negara sebenarnya tidak hanya menjadi tantangan bagi perusahaan, tapi juga menjadi peluang bisnis baru. Sebuah produk atau bagian makanan yang dianggap kurang bernilai di suatu tempat dapat memiliki nilai ekonomi yang tinggi di negara lain karena adanya perbedaan budaya dan kebutuhan konsumen. Contohnya itu bagian-bagian itu dapat disimpulkan bahwa pemahaman terhadap budaya dan selera konsumen dapat membantu perusahaan untuk menemukan peluang pasar baru. Jadi perusahaan dapat melihat perbedaan budaya sebagai peluang akan lebih mudah mengembangkan bisnisnya secara internasional. Next. Dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk yang selanjutnya permainan nama merek. Nah, nama merek yang berhasil di satu pasar itu bisa menjadi bencana di pasar lain. Nah, contohnya di sini ada merek Irish Mist, yaitu minuman liqueur. Ini sempat sulit terjual di Jerman karena kata mist dalam bahasa Jerman berarti kotoran atau pupuk kandang. Dan yang kedua, produk yang bernama Sofas, produsen tisu toilet asal Italia ini perlu mengganti nama mereknya untuk
pasar berbahasa Inggris. Sesuatu sesuatu yang awalnya sulit dipahami oleh pihak manajemen di pasar asalnya. Next. Dan selanjutnya, globalisasi atau lokalisasi. Fokus pada pelanggan telah lama menjadi jargon populer, tetapi nilai, sikap, dan keyakinan pelanggan ternyata sangat beragam di seluruh dunia. Pemasar internasional yang cermat tahu cara berfokus pada pelanggan lokal sembari tetap berpikir secara global. Perbedaan budaya memang menciptakan hambatan dagang yang tidak terlihat, namun di sisi lain, perbedaan itu juga membuka peluang pasar baru, seperti yang terlihat pada bagian ayam, sirip, hiu, dan bulu babi laut. Nah, selain dalam bisnis internasional, perusahaan harus mampu menyeimbangkan antara globalisasi dan lokalisasi. Globalisasi membantu perusahaan menjadi identitas dan kualitas merek secara internasional, sedangkan lokalisasi membuat produk lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat setempat. Kombinasi keduanya menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan keberhasilan bisnis global. Next. Yang selanjutnya kesimpulan, keberhasilan pemasaran internasional khususnya untuk konsumen sangat bergantung pada kemampuan perusahaan untuk berpikir global dan bertindak lokal. Perbedaan budaya menciptakan hambatan tak terlihat karena selera, tradisi, nilai keagamaan, dan arti bahasa bersifat lokal serta tidak universal. Perusahaan yang gagal beradaptasi akan mengalami kerugian besar seperti kasus Euro Disney, Green Giant, dan kesalahan nama merek Irismis. Sebaiknya merek besar seperti McDonald, Coca-Cola, dan Heineken berhasil dengan mempertahankan standar global mereka, namun tetap menyesuaikan menu, rasa, promosi, hingga distribusi dengan kebiasaan setempat. Pada akhirnya, memahami keunikan budaya ini tidak hanya menghindari kegagalan bisnis, tetapi juga membuka peluang pasar baru yang sangat menguntungkan dengan mengubah produk yang tidak bernilai di suatu negara menjadi komoditas premium di negara lain. Next. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.